Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan tugas makul kecerdasan buatan, yaitu analisis regresi linear berganda terhadap pendapatan asli daerah atau PAD di Kabupaten Sambas. Pendapatan asli daerah atau PAD merupakan sumber dana utama bagi kemandirian dan pembangunan di Kabupaten Sambas. Namun, tantangan dalam memprediksi realisasi PAD secara akurat seringkali menyulitkan perencanaan anggaran yang efektif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan membangun sebuah model statistik untuk menguji pengaruh dari 3 faktor kunci, yaitu jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia, dan jumlah kendaraan bermotor terhadap PAD, guna menyediakan landasan kebijakan yang lebih berbasis bukti. Tantangan: sulitnya memprediksi PAD secara akurat untuk perencanaan anggaran. Seperti yang kita ketahui, PAD adalah sumber dana krusial bagi pembangunan daerah. Namun, tantangan utamanya adalah memprediksi realisasinya secara akurat. Untuk menjawab tantangan ini, kami merumuskan beberapa tujuan penelitian, yaitu menganalisis faktor pengaruh dan membentuk model prediksi. Lanjut ke tujuan. Tujuannya ada 3, yaitu yang pertama, menganalisis pengaruh, menguji pengaruh jumlah penduduk, IPM, dan jumlah kendaraan bermotor terhadap PAD di Kabupaten Sambas. Yang kedua, membentuk model prediksi, membuat sebuah model persamaan regresi yang dapat digunakan untuk memprediksi nilai PAD. Yang ketiga yaitu memberikan rekomendasi, menyediakan hasil analisis berbasis data sebagai masukan bagi pemerintah daerah. Metode yang kami pilih untuk penelitian ini adalah regresi linear berganda. Kami memilih metode ini karena 3 alasan utama. Pertama, PAD dipengaruhi oleh banyak faktor, bukan hanya satu. Kedua, metode ini mampu memberikan ukuran pengaruh yang kuantitatif dan terukur. Ketiga, regresi dilengkapi dengan uji statistik untuk memvalidasi apakah hubungan yang ditentukan benar-benar nyata atau kebetulan. Baik, saya akan melanjutkannya. Contoh perhitungan manual. Bayangkan Anda ingin membuat resep rahasia untuk skor kepuasan pelanggan, Y. Anda yakin resep ini dipengaruhi oleh 2 hal utama, kualitas produk X1 dan kecepatan layanan X2. Dan tujuan kita adalah menemukan formula atau resep yang paling akurat seperti gambar di bawah ini. Dalam bahasa matematika, resep ini ditulis sebagai pada gambar di bawah ini. Tugas kita adalah menemukan angka yang paling pas untuk A, B1, dan B2 menggunakan data yang ada. Contoh super sederhana, kita punya data dari 4 pelanggan. Langkah 1, sama seperti memasak. Kita perlu siapkan semua bahan. Dalam statistik, bahan kita adalah jumlah total dari berbagai kombinasi data. Kita buat tabel bantuan sederhana, seperti gambar di bawah ini. Langkah 2, sekarang kita masukkan bahan-bahan nilai di atas ke dalam 3 pola rumus atau persamaan utama. Jangan khawatir dengan rumusnya, anggap saja ini adalah cetakan yang harus diisi. Lihat pada gambar di bawah ini. Dan untuk langkah 3, inilah inti perhitungannya. Kita sekarang punya 3 persamaan dengan 3 teka-teki, A, B1, dan B3. Tujuan kita adalah menemukan angka yang bisa memecahkan ketiga persamaan itu sekaligus. Dengan menyelesaikan sistem persamaan pada slide sebelumnya, melalui aljabar seperti substitusi atau eliminasi, kita akan menemukan hasil seperti ini. Langkah 4, kita memasukkan angka-angka yang sudah ditemukan kembali ke dalam kerangka resep kita. Skor kepuasan 2 tambah 3 kualitas produk tambah 1 kecepatan layanan.
Apa artinya? Inilah bagian yang paling penting. Lihat pada gambar di bawah ini. Dari sini, kita bisa lihat bahwa menurut data ini, kualitas produk pengaruhnya 3 poin, memiliki dampak yang lebih kuat terhadap kepuasan pelanggan dibandingkan kecepatan layanan. Pengaruhnya 1 poin. Data penelitian. Sekarang, mari kita bedah lebih dalam mengenai data yang menjadi fondasi dari penelitian ini. Data yang kami gunakan adalah data sekunder berjenis deret waktu (time series) yang mencakup periode 5 tahun dari 2020 hingga 2024 untuk wilayah spesifik Kabupaten Sambas. Seluruh data ini kami peroleh dari aplikasi resmi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Data pertama adalah variabel dependent Y atau data PAD. Variabel utama yang ingin kita prediksi atau jelaskan adalah pendapatan asli daerah atau PAD. Dalam penelitian ini, PAD adalah total pendapatan yang diterima oleh Kabupaten Sambas dari sumber-sumber lokal setiap tahun, diukur dalam satuan rupiah. Ini adalah target dari analisis kita. Untuk memprediksi PAD, kami menggunakan 3 variabel independen atau faktor pengaruh. Mari kita bahas satu persatu. Pertama adalah jumlah penduduk. Variabel ini kami gunakan sebagai proksi atau gambaran dari skala ekonomi daerah. Secara teori, semakin banyak penduduk, semakin besar pula basis ekonomi dan potensi pajaknya. Seperti gambar di samping, ini merupakan contoh file CSV yang kami dapat dari web BPS. Kedua adalah Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. IPM bukan sekedar angka, ia mengukur kualitas hidup dari sisi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Kami menggunakan IPM sebagai indikator kualitas sumber daya manusia, di mana IPM yang lebih tinggi diharapkan mencerminkan masyarakat yang lebih produktif dan berdaya beli. Seperti gambar di bawah ini merupakan contoh file CSV yang kami dapat dari web BPS. Ketiga adalah jumlah kendaraan bermotor. Ini adalah indikator yang lebih langsung karena pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu penyumbang PAD terbesar. Selain itu, jumlah kendaraan juga bisa mencerminkan tingkat aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setelah dipisahkan data berdasarkan wilayah di Kabupaten Sambas, didapatkanlah data final seperti gambar ini. Baiklah, mari kita mulai dengan bagian pertama dari kode kita, yaitu persiapan. Di sini, kita mengimpor library yang sudah kita butuhkan. Seperti Pandas, kita gunakan untuk mengelola data dalam bentuk tabel. Dan state model adalah library utama yang digunakan untuk menganalisis regresi tersebut. Untuk perintah warning.filter warning, kita menambahkan agar tampilan outputnya nanti lebih bersih dari peringatan yang tidak krusial. Selanjutnya, kita definisikan variabel awal, yaitu kita tentukan rentang waktu yang akan dianalisis, yaitu dari 2020 hingga 2024. Kita juga membuat sebuah kamus, yaitu file pattern. Ini adalah trik agar program kita secara dinamis menemukan nama file yang benar untuk setiap tahunnya. Hanya dengan mengganti placeholder kurung awal tersebut dengan tahun yang sudah diproses. Ini adalah mesin utama dari pengumpulan data kita. Kode ini akan melakukan perulangan atau looping untuk setiap tahun yang telah kita definisikan. Di setiap putaran, ia akan membuka file CSV yang sudah sesuai, mencari baris data khusus untuk Kabupaten Sambas, mengambil nilai yang dibutuhkan, lalu menyimpannya ke dalam daftar sementara yang bernama data final. Setelah semua data dari setiap tahun sudah berhasil dikumpulkan, data tersebut masih dalam bentuk daftar. Pada langkah ini, kita menggunakan variabel Pandas untuk
mengubah daftar tersebut menjadi sebuah data frame atau tabel yang rapi dan terstruktur. Tabel inilah yang menjadi dataset final kita, yang nantinya akan siap untuk dianalisis. Sekarang kita akan masuk ke dalam puncak analisis kita, yaitu yang pertama kita definisikan variabel Y, yaitu PAD, dan variabel X, yaitu 3 faktor pengaruh kita. Yang kemudian dengan satu baris perintah inti, yaitu model sama dengan sm.ols dalam kurung Y, X, titik, fit, buka tutup kurung. Dan kita akan lanjutkan perintahkan komputer kita untuk menjalankan sebuah perhitungan regresi yang sudah kompleks. Hasilnya kita tampilkan dalam bentuk tabel ringkasan, yaitu statistik yang lebih lengkap. Dan untuk yang terakhir adalah mempermudah pemahaman kita. Bagian akhir dari kode ini akan secara otomatis mengekstrak angka-angka penting dari tabel statistik tadi, dan kemudian menyusunnya ke dalam format interpretasi yang mudah dibaca. Kode ini akan mencetak persamaan regresi yang terbentuk, menjelaskan kualitas model berdasarkan nilai R-squared, serta menyimpulkan apakah pengaruh setiap variabel itu signifikan atau tidak, dan kemudian lengkap dengan catatan penting mengenai keterbatasan data kita. Untuk kesimpulannya, berdasarkan analisis data dari tahun 2020 hingga 2024, belum ditemukan bukti statistik yang kuat bahwa jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia atau IPM, dan jumlah kendaraan bermotor yang merupakan prediktor yang signifikan untuk pendapatan asli daerah atau PAD di Kabupaten Sambas. Meskipun sebuah model berhasil dibuat, hasil ini tidak dapat diandalkan untuk prediksi karena keterbatasan jumlah data, yaitu hanya dengan 5 tahun, dan menjadi kendala utama dalam penelitian ini.